Selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya episode kali ini. Dan hari ini saya ingin berbicara mengenai hal yang sekarang sedang menjadi pembicaraan netizen di seluruh Indonesia, di berbagai sosial media, dan ini adalah tentang seorang atau dua orang, ya, kalau kita bisa kaitkan keluarganya, seorang YouTuber yang sudah sukses sejak lama, termasuk dalam barisan YouTuber yang sukses di antara Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, kemudian siapa, Denny Sumargo, Uya Kuya, ya, dia juga YouTuber. Dan kalau Denny Sumargo, terus Deddy Corbuzier, kemudian Uya Kuya, itu adalah seorang YouTuber yang dari TV kan. Tapi orang ini dia tidak berasal dari TV. Dia merintis karirnya benar-benar di YouTube. Jadi ini adalah YouTuber sejati ya. Namanya adalah Ria Ricis dan dia YouTuber dengan jumlah subscriber sudah mencapai jutaan. Ya, sudah banyak sekali subscriber dia. Tentu dengan jumlah jutaan itu dia sekarang sudah menjadi influencer atau orang yang berpengaruh. Ya, orang yang berpengaruh bagi banyak orang. Biasanya kalau influencer seperti itu, apa yang dia lakukan, orang akan merasa keren kalau melakukannya juga. Ya, apalagi kalau fansnya gitu kan, melihat dia melakukan itu, kalau saya bisa, tentu fansnya juga ingin melakukan itu. Nah, saya ingin menyoroti ketika kemarin Ria Ricis dan suaminya pergi ke Bali untuk holiday. Tentu kita senang ya, senang pergi ke Bali ya. Saudara saya juga ada yang pergi ke Bali ya, keluarga kemarin itu. Dan tentu kita senang mendengar ada orang yang bisa holiday, bisa healing, bisa menghabiskan waktu di Bali. Ria Ricis kalau tidak salah pergi bersama dengan suaminya dan anaknya yang masih balita, kalau tidak salah ya. Si balita dan bahkan mungkin masih kecil, mungkin batita juga ya, bawah 3 tahun, bukan bawah 5 tahun. Di sana mereka menghabiskan waktu untuk liburan, dan salah satu yang menjadi perbincangan adalah ketika mereka membawa anak mereka naik jet ski. Atau kalau dilihat dari judul YouTube-nya ada juga yang surfing. Ya, apakah boleh mereka jet ski, main jet ski atau surfing? Boleh. Masalahnya ini adalah mereka membawa anaknya yang kemungkinan masih balita atau batita gitu kan, dibawa naik surfing bertiga. Bukan naik surfing, naik jet ski bertiga. Setahu saya jet ski itu hanya untuk 2 orang. Jangankan jet ski lah, motor biasa saja hanya untuk 2 orang. Ini dipakai bertiga dan anak yang di bawah 3 tahun. Yang belum tentu bisa berpegangan dengan erat dan menyelamatkan diri ketika ada sesuatu. Ini adalah pemandangan yang cukup mengganggu bagi beberapa orang. Bahkan ada story teman saya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah tega melakukan itu kepada anaknya. Apakah anaknya senang? Tentu senang karena dia nggak tahu apa-apa. Kayaknya anak sih, kalau anak kecil yang belum sadar apa yang terjadi sih, dia dilempar dari lantai 7 juga mungkin saja tidak akan merasa apa-apa, mungkin senang. Sampai kemudian terhempas dan meninggal. Karena anak kecil tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu rasa takut karena dia sedang berada dengan orang tuanya. Gitu. Masalahnya adalah apakah ini berbahaya atau tidak? Dan apa tujuan Ria Ricis mendokumentasikan perjalanan yang menurut saya berbahaya itu, naik jet ski? Kita semua tahu bahwa kanal YouTube bagi influencer adalah berarti sejumlah uang. Adanya AdSense ya, yang akan dituai dari apa yang mereka sampaikan, dari pertunjukan mereka, dari kehadiran mereka di YouTube dengan kamera, vlogging dan sebagainya. Terus pertanyaannya adalah,
Kenapa untuk konten YouTube sampai harus membawa anak dan bahkan menempatkan anak dalam keadaan yang menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, belum tentu menurut ahli begitu kan. Itu berbahaya menurut saya. Jangankan di speedboat yang itu, jet ski itu, bukan speedboat, jet ski itu. Di motor saja membawa anak itu sudah tidak boleh sebetulnya. Ya, bertiga gitu sudah tidak boleh. Apalagi di jet ski begitu, yang begitu di lautan, yang bukan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Kalau bawa motor kan bisa saja kegiatan sehari-hari sehingga orang sudah menguasai bagaimana caranya untuk membawa motor. Tetapi jet ski menempatkan anak dalam keadaan seperti itu. Menurut pandangan saya itu menempatkan anak dalam keadaan bahaya. Dan ini bisa bergeser isunya kepada eksploitasi anak. Eksploitasi anak, lalu menempatkan anak dalam keadaan bahaya. Bisa bergeser ke sana isunya. Kalau tidak hati-hati ini ya, Ria Ricis. Ya, kalau Ria Ricis tidak hati-hati ini bisa bergeser isunya ke sana. Dan kalau isunya masuk kepada eksploitasi anak, maka di sana bisa muncul kualifikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 88, yaitu barang siapa yang membiarkan anak berada dalam situasi eksploitasi ekonomi atau lainnya, atau seksual atau apa gitu kan di situ ya. Salah satunya adalah eksploitasi ekonomi. Membawa anak naik jet ski, kemudian di-vlogkan, didokumentasikan ke dalam YouTube. Nah, harus diperiksa apakah dia mendapatkan keuntungan atau tidak dari vlogging itu. Kalau dia mendapatkan keuntungan dan selama ini misalnya mata pencahariannya adalah keuntungan dari AdSense, kalau betul begitu, maka bisa diduga ini sudah ada eksploitasi anak. Dan oleh karenanya sudah bisa ada muncul dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau sudah begini kan jadi repot nantinya. Kalau ada yang ternyata melaporkan, ya. Karena bisa saja orang itu merasa bahwa Ria Ricis ini public figure. Ria Ricis ini punya subscriber banyak. Ria Ricis ini punya fans. Jangan sampai apa yang dia lakukan ditiru lagi oleh ibu-ibu yang lain. Misal begitu, ada pemikiran begitu. Jangan sampai ditiru lagi oleh orang-orang lain. Kalau naik jet ski saja boleh bertiga, apalagi naik motor kan gitu. Misal gitu ya. Kalau sampai ada pemikiran ke sana itu kan berbahaya. Jadi sebagai seorang influencer, menurut saya seharusnya influencer memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Public figure itu punya tanggung jawab yang lebih besar ketika dia akan melakukan sesuatu. Supaya jangan menjadi presiden yang tidak baik bagi orang lain. Ya, saya tidak menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tetapi bisa jadi isunya ke sana. Bisa jadi kepada isu pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ini ada sanksi hukumnya. Saya tidak tahu kemarin baca-baca tadi sekitar 10 tahun atau gimana, saya harus periksa lagi ya. Dan kalau saya berpendapat bahwa harus ada tindakan hukum terhadap perbuatan yang seperti ini. Harus ada pemeriksaan yang menyeluruh, pemeriksaan yang mendalam terhadap peristiwa ini. Karena kalau ini ditiru oleh banyak orang, sekali lagi menurut saya agak berbahaya ya kalau ditiru sama banyak orang. Orang tua nanti pada bawa anak-anaknya yang di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun untuk naik jet ski dan bertiga. Saya juga nggak tahu tuh kenapa pemilik jet skinya bisa mengizinkan itu anak kecil dibawa. Apakah memang standarnya memperbolehkan begitu
Kalau standarnya memperbolehkan begitu, menurut saya harus dievaluasi tuh. Harus tuh dievaluasi tuh. Kok bisa begitu? Ya. Jadi ini saya peringatan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu lain yang punya anak. Tidak usah ditiru ya. Tidak usah ditiru. Tidak ada untungnya juga membawa anak ke dalam perjalanan seperti itu. Ya, selain menjadi perhatian masyarakat, juga bisa menimbulkan sanksi hukum. Ya. Jadi saya berharap sih Mbak Ria Ricis bisa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Karena ini bahaya loh kalau sampai ditiru. Saya nggak kebayang. Influencer itu kan influencing. Ya, dengan jumlah subscriber sebanyak itu, bisa jadi dia adalah seorang influencer. Nah, kalau dia seorang influencer, maka dia bisa ditiru oleh banyak orang. Dan itu menurut saya berbahaya. Bahaya sekali kalau ini ditiru oleh banyak orang. Jadi saran saya kepada masyarakat adalah tidak usah meniru. Nggak usah ditiru ya. Masih banyak cara lain untuk menyenangkan anak. Ya, membawa dia ke ayun-ayunan, membawa dia tidak naik ATR, tidak juga surfing, tidak juga naik jet ski, tidak usah itu semua. Apalagi masuk ke ruangan pilot kapal. Jangan bawa anak ke sana. Tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Jadi saran saya kepada masyarakat adalah jangan sampai ini ditiru. Dan saya berharap sih Komisi Perlindungan Anak Indonesia bisa melakukan sesuatu lah. Minimal ngajak ngobrol gitu loh. Ngajak ngobrol Ria Ricis dan suaminya supaya ke depan ini nggak usah lagi lah ya yang begitu-begitu Mbak Ria ya. Masih banyak cara untuk menunjukkan bahwa Anda bersukaria gitu loh. Happy. Kita senang loh. Adalah orang yang baik ya. Orang yang baik adalah orang yang menunjukkan, membagikan kebahagiaannya kepada orang-orang. Itu orang baik. Tetapi apakah membagikan anak dibawa pakai jet ski itu hal yang baik? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan kita. Ya, saya rasa KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, harus memberikan statement setidaknya untuk persoalan ini. Karena bahaya. Kalau ditiru menurut saya bahaya. Ya, menurut saya kalau ditiru bahaya. Semoga ke depan tidak ada lagi peristiwa yang seperti ini. Masih banyak cara untuk menyenangkan anak. Beliin sepatu kek, beliin coklat ya. Bawa jalan-jalan ke gunung ya. Bawa jalan-jalan ke pantai, bawa jalan-jalan kemana saja gitu ya. Ke tempat-tempat tapi yang aman ya. Dan dengan pengawasan orang tua. Semoga ke depan ini kita semua bisa lebih baik dalam mengekspresikan sesuatu, dalam menunjukkan kebahagiaan kita. Ada tanggung jawab. Semoga orang-orang yang sudah memiliki pengikut ataupun penonton banyak, Anda dituntut tanggung jawab yang lebih. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai di sini pertemuan kita di podcast saya kali ini. Sampai jumpa dalam podcast saya berikutnya. God bless you.